Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Bima atau dipanggil Pak Bima bisa. Saya di sini sebagai pengampu mata pelajaran jaringan komputer. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Apakah ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mas. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya akan absen dulu. Karel, Amirul, Hadir. Abdi, Hadir. Iit, Olive, Hadir. Nur, Hadir. Adela, Hadir. Eles, Hadir. Safira, Hadir. Putri, Ainul, Hadir. Hendra. Hadir. Baik, semua hadir. Saya akan mengulas tentang topologi jaringan. Di sini ada yang udah tahu apa itu topologi jaringan? Tolong dijelaskan sedikit, satu atau dua orang anak. Ya Mas, silakan. Ya, topologi jaringan itu tata letak atau cara menghubungkan perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Ya, itu bisa juga termasuk topologi jaringan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu. Tolong dibuka kuisisnya dan masukkan kode berikut. Baik, saya akan mulai. Tolong dicermati baik-baik kuisisnya.
Baik, semuanya sudah menjawab. Saya akhiri khususnya untuk pretest ini. Baik, kembali lagi ke materi.
Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menerapkan pengetahuan tentang topologi jaringan dalam merancang skema jaringan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi infrastruktur yang tersedia. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas suatu topologi jaringan berdasarkan kriteria efisiensi, skalabilitas, keandalan, dan biaya implementasi. Dan yang ketiga, menggunakan perangkat lunak simulasi jaringan untuk memvisualisasikan dan menguji performa berbagai jenis topologi dalam lingkungan virtual. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian tadi, topologi jaringan adalah struktur atau tata letak geometris dari hubungan antar simpul atau node dalam suatu jaringan komputer, baik secara fisik maupun logis, yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat dalam jaringan. Dalam topologi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yaitu topologi bus. Jenis topologi jaringan yang dimana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Tentu kelebihannya yaitu hemat biaya karena hanya menggunakan satu kabel, mudah dimasang dan diperluas. Kelemahannya, jika kabel utamanya rusak, seluruh jaringan bisa mati. Dan yang kedua yaitu topologi ring. Jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, sehingga data mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah hingga ke tujuan. Kelebihannya, aliran data teratur karena hanya mengalir seperti jarum jam, yaitu satu arah saja, tidak terjadi tabrakan data. Kelemahannya, jika satu perangkat atau koneksi rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang ketiga yaitu topologi star. Jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, bisa berupa switch ataupun hub. Kelebihannya, jika satu kabel atau perangkat rusak, jaringan lain tetap berjalan normal. Kelemahannya, jika pusatnya yang rusak, seluruh jaringan terganggu. Dan yang keempat yaitu topologi mesh. Jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain dalam jaringan. Kelebihannya, memiliki banyak jalur alternatif, data bisa langsung menuju ke tujuan tanpa harus melewati perangkat lain, keamanan dan privasi lebih terjaga. Kelemahannya, biaya sangat tinggi karena menggunakan kabel yang sangat banyak, serta menggunakan perangkat yang sangat banyak. Instalasi dan perawatannya juga rumit karena menggunakan terlalu banyak perangkat. Dan yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree adalah gabungan antara topologi star dan bus, di mana beberapa topologi star dihubungkan melalui satu jalur utama seperti topologi bus. Struktur ini menyerupai cabang pohon, dengan satu jalur pusat dan percabangan ke berbagai perangkat. Kelebihannya, struktur terorganisir, mudah dikembangkan. Untuk kelemahannya, ketergantungan pada jalur utama. Jika jalur utama rusak, bagian bawahnya ikut terganggu. Oke, saya akan memberikan waktu kalian berapa menit untuk mengerjakan studi kasus ini. 40 menit cukup? Cukup?
Tidak bisa kan? Karena masih ada kendala, kelompok yang lain dulu aja. Tolong dijelasin menggunakan topologi apa aja dan bagaimana cara kerjanya. Ini pakai topologi R karena terhubung ke satu switch. Kemudian ini topologinya gabungan sama topologi bus karena di dua switch ini akan terhubung ke router ini dan juga cloud ini dan multilayer. Bagus. Lalu ini kelebihannya apa menggunakan struktur jaringan seperti ini? Kelebihannya bisa memakai banyak perangkat, Bisa untuk skala besar. Tapi kalau untuk kelemahannya ini apabila terjadi error kabel pada yang tengah ini, multilayer ini, apa yang akan terjadi? kayak iso berkomunikasi, Langsung putus atau gimana? putus, Baik. nggak connect. Terima kasih. Bisa tolong jawab dulu. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kelompok selanjutnya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menggunakan topologi yaitu topologi hybrid, yaitu antara topologi tree dan topologi star. Di sini kita mengkonfigurasi menggunakan DHCP otomatis. Jadi setiap IP terdapat IP yang dapat melakukan dapat terisi otomatis. Di sini kita menggunakan 4 PC yang di lantai pertama yaitu departemen IT, dan PC kedua yaitu di departemen keuangan. Oke, kita langsung aja di uji coba. Gitu. Kita coba dijalankan di simulasi. Kita coba kirim ping di PC 1 departemen IT ke router 2. Kita simulasikan. Untuk di router 1 salah karena di router 2 itu VLAN-nya itu digunakan oleh departemen keuangan. Jadi untuk departemen IT itu tidak bisa terhubung. Misal kalau kita ping di PC antar VLAN yaitu di PC 2 ke router 1. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, ping antar PC 1 dan switch 1 bisa karena berada di satu VLAN yang sama. Apabila ke PC bagaimana? Antar VLAN atau? Yang sama VLAN sama beda VLAN. Kita coba antar VLAN dan beda VLAN. Antar VLAN kita coba. Oke, antar VLAN itu harus mencari dulu, lalu berhasil. Untuk antar PC atau beda departemen. Untuk antar departemen itu tidak bisa karena belum dikonfigurasi atau ditutup oleh ACL. Baik. Untuk kelebihannya sendiri menggunakan topologi ini apa? Topologi ini itu lebih mudahnya itu untuk antar departemen, Pak. Jadi kita itu bisa tahu atau bisa konfigurasi. Jadi kita bisa bedakan antara departemen IT atau departemen keuangan sendiri. Baik. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai.
untuk implementasi sehari-hari kira-kira seperti apa Mas? Bagaimana Mas? Untuk contoh sehari-hari. Saya kayak contoh-contohnya pada sehari-hari itu seperti kayak di smartphone kita ada jaringan seluler buat 4G, 5G itu yang bisa kita gunakan untuk telepon atau SMS. Selain itu juga kayak wifi implementasi ini kayak di wifi di rumah, kayak bisa kita pakai buat LAN atau buat stream kayak bukan kayak gitu atau Netflix gitu. Baik. Kalau untuk si daerah kantor itu mirip kayak kita bisa gunakan untuk pakai file sama komputer atau kirim file dari komputer ke printer seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hendra. Kira-kira kesimpulannya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hendra. Pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala jaringan, dan tujuan penggunaan. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penting untuk memahami karakteristiknya sebelum merancang jaringan. Ya seperti tadi, memahami kelebihan dan kelemahannya dulu, lalu kira-kira dibutuhkan untuk perusahaan apa, kayak perusahaannya kecil atau besar ukurannya, dan kira-kira perangkat yang dibutuhkan apa aja untuk anggaran yang disediakan. Kira-kira itu aja sih untuk materi pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, ada yang mau pimpin doa? Ya silakan. Sebelum kita akhiri mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dulu. Doa akan selesai. Oh iya, jangan lupa untuk mengumpulkan
project kalian tadi ke drive yang sudah saya bagikan dan beri nama kelompok pada setiap masing-masing project dan kasih deskripsi pada setiap project yang kalian buat tadi. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih telah menghadiri kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.